Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita awali mengakhiri kita dengan baca basmalah. Bismillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, pagi ini masih memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan yang panjang, kesehatan serta kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat-nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat selesai Ramadan. Ya, kita bersyukur bisa melewati Ramadan dengan baik. Yang mudah-mudahan Ramadan kemarin yang baru saja lalu adalah Ramadan terbaik yang kita kerjakan. Dan oleh karenanya saya mengucapkan ta'awul minna minkum yang taqabbal karim, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal Ramadan kita, kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kita, mengampunkan semua dosa-dosa kita, menjadikan kita orang yang terlahir kembali, dan mudah-mudahan kita semua nanti dipakai kita akan Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada beliau, para sahabatnya, dan umat yang istiqomah sudah beliau hingga kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah, tidak ada lain kita mengikuti sunnah Nabi, dan di akhirat nanti mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bulan masih suasana Syawal ini saya mengucapkan kullu aam wa bikhair. Setiap saat kita berada di kebaikan, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita sudah bersih urusan kita kepada Allah, mudah-mudahan. Dan Allah itu kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan, penuh dengan keimanan, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Ya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosa kita. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, jika Ramadan selesai, maka kita seperti menjalankan pola hidup kita. Ya, kayaumin walada sukumu, seperti hari yang kita dilahirkan hidup kita tanpa dosa, tanpa kesalahan. Dan mudah-mudahan suasana Syawal ini kita benar-benar bersih. Nah, kalau sudah bersih antara kita kepada Allah, mudah-mudahan antara kita kepada manusia juga bersih. Dan ini yang paling sulit. Di sini akan sulit saya tekankan. Ini yang paling sulit. Ya, kalau minta maaf sama Allah itu mudah. Dosa-dosa atau kesalahan ya kepada Allah itu mudah dimaafkan. Ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Ghafur, dan juga Maha Ghafar. Sebesar apapun dosa kita, maka Allah akan dengan Maha Ghafurnya Allah akan ampunkan. Ya, sesering apapun, asal kita mau bertobat, dengan Maha Ghafarnya Allah juga ampunkan. Tapi antar manusia ini berat. Ya, berat pertama itu dari sisi kitanya. Ya. Kalau kita minta sama Allah, kita ya dari sisi kita ya, orang yang bersalah, minta maaf sama Allah, pasti nggak malu kita minta maaf. Ya, mungkin sambil nangis-nangis pun kita oke. Ya, curhat sama Allah, ya Allah, aku tobat, banyak dosa, aku begini begitu. Nah, udah gitu. Dari sisi kita aja. Istilah kita taubatan nasuha. Lagi. Dari sisi kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi Allahnya juga Allah Maha Pengampun. Ya. Jadi apalagi di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan itu syaratnya harus taubatan nasuha baru diterima. Tapi kalau di dalam Ramadan ini yang baru lewat enggak nasuha pun diampunkan. Itu kelebihannya Ramadan itu. Setelah saya dulu setengah nasuha, seperapat nasuha, sepersepuluhan nasuha bungkus, ampunkan.
jor-joran untuk mengampuni hambanya. Jadi gitu. Ya, selama tidak syirik, selama tidak kafir atau munafik, ya, selama dia masih punya iman dan dia mengerjakan amal-amal Ramadan dengan ikhlas dan penuh dengan imanan waktu sahabat tadi, maka diampunkan dosa-dosanya semua. Nah, tapi kalau antar manusia ini repot. Di satu sisi kita yang bersalah, pernah nggak kita minta maaf? Kan jarang. Dimaafkannya itu, kadang-kadang kita kayak gitu. Atau kalau kita agak malu kita, apalagi sampai minta maaf nangis-nangis, aduh minta maaf sama kau ya. Mungkin hampir nggak ada lah kita. Coba lah, pernah nggak kita bersalah minta maaf sama orang sampai nangis-nangis gitu? Oh, maafkan seperti kita minta maaf sama Allah. Itu mungkin saya pikir satu di antara sejuta orang gitu. Paling maaf ya gitu. Apalagi maaf cuma pakai doang. Maaf kalau ada kesalahan perbuatan dan perkataan gitu. Dari sisi kitanya yang bersalah susah minta maaf. Kalau minta maaf jarang yang serius. Bahasa kita yang nasuha itu. Nasuha tanda petik. Ya. Jadi gitu, dari sisi kitanya. Nah, dari sisi orang yang kita bersalah kepadanya juga lain lagi. Beda dengan Allah yang Maha Pengampun. Yang minta maaf aja belum tentu dimaafkan, apalagi tak minta maaf. Jadi gitu. Masih teringat terus, apalagi kita bersalahnya sama mama. Waduh, udah ada sampai mati, dibawa mati sama dia. Ya, makanya jangan bikin salah mama, Pak. Waduh, teringat terus ya. Walaupun dia bilang udah dimaafkan di mulutnya, masih juga terungkap-ungkap nanti. Nah, itu kok ketawanya kencang aja. Nah, jadi dari dua sisi ini makanya berat. Dosa antar manusia berat sekali, ya. Jadi gitu. Dan syarat dosa antar manusia ini tidak akan Allah maafkan gitu sebelum urusan selesai dengan manusia. Ini permasalahannya. Sebelum selesai urusan antar manusia ya nggak dihapuskan Allah. Memang Allah Maha Pengampun ya, Maha Penyayang. Tapi udah antar manusia itu urusan kalian kata Allah, selesaikan. Nah, cara menyelesaikannya ya kita lah ya minta maaf lah ya inilah gitu. Nah, makanya dalam Al-Quran ya, maupun dalam hadis ya, bahasa kitanya memang urusan memaafkan antar manusia ini berat sekali. Makanya salah satu masuk bulan Ramadan ini justru membentuk ini. Bagaimana Ramadan datang, makanya Ramadan datang kita disuruh bukan salah satu sifat orang takwa itu bukan bersalah minta maaf. Karena minta maaf itu susah, Pak, antar manusia itu susah. Walaupun dalam hadis ada perintah kalau bersalah ya minta maaf lah, minta ikhlas lah, minta ridho lah gitu. Tapi dalam Al-Quran maupun sebagian besar hadis Nabi itu yang disuruh kita tuh Pak, memberi maaf. Dan itu yang paling top. Salah satu sifat orang takwa itu memberi maaf. Ya, surat Ali Imran 133, 134, 135, 136. Ini kan ayat yang berkaitan dengan orang takwa. Orang takwa banyak Pak, mulai dari ayat awal Ramadan, awal Al-Baqarah, dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Ya, sifat orang takwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu sifat-sifat orang takwa. Ayat 177 juga. Ya. Laisa birra tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Itu sifat orang takwa. 183 juga berkaitan puasa. Itu juga orang takwa. Nah, dia Ali Imran 133 ini wasari ila maghfiratin ini sifat orang takwa itu yang dijelaskan dalam surat 3 Ali Imran 133 itu sifatnya kenapa? Alladzina yunfiquna fi sarra wa dharra.
Jadi sifat utama orang takwa, malah di sini ya nggak disebut tuh. Iman malah nggak disebut, sholat malah nggak disebut, puasa malah nggak disebut. Kalau yang tadi itu banyak tuh disebut, iman disebut, sholat disebut, apa disebut. Ya, tapi ayat ini enggak. Malah yang disebut itu adalah masalah memberi, baik memberi dalam konteks fisik barang maupun memberi dalam konteks maaf. Alladzina yunfiquna fis-sarra' wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang takwa? Itu orang yang berinfak senantiasa baik dalam keadaan sarra, lapang, atau dalam keadaan sempit. Dalam keadaan banyak harta maupun dalam keadaan sedikit harta. Maksudnya juga baik dalam keadaan senang tuh senang hati, maupun dalam keadaan enggak senang hati. Jadi kalau kita enggak senang hati kita berinfak. Jadi kalau kita tarik dalam bentuk yang lebih luas nanti dalam ibadah apa? Biar kita tak suka mengerjakan, bukan suka ya, mungkin lagi nggak enak hati kerjakan amal ini. Walaupun kita lagi nggak enak hati. Maka jangan sampai kita beramal ini mut-mutan. Ya, kalau supaya kita beramal mut-mutan itu kurang ikhlas kelihatannya. Ketika kita bahas nanti tentang akan yang berikutnya setelah maaf ini. Ya, kita bahas tentang amal istiqomah. Ramadan ini. Hari ini saya membahas dua hal, satu tentang masalah memberi maaf ini, yang kedua tentang amal-amal istiqomah. Karena yang susah nanti Ramadan itu Syawal ke sana itu adalah menjaga keistiqomahan ibadah Ramadan yang susah. Ya, jadi gitu. Istiqomah yang kita kerjakan di waktu Ramadan selama 30 hari bisa nggak setelah pasca Ramadan ini masih bisa istiqomah atau? Nah, itu yang berat tuh menjaga keistiqomahan. Nah, itu kita bahas khusus nanti setelah yang satu ini. Ya, nah, masuk kita pada yang kita ya. Jadi sifat utama berinfak, memberikan barang, benda, harta. Kalau dalam surat 2 ayat 177, barangnya bukan sembarang barang, tapi barang yang dicintai. Wa atal mala ala hubbihi, barang yang dicintai. Nah, jadi barang yang dicintai itu saya bukan barang yang main-main. Bahkan dalam surat kedua ayat 268 atau 67, kalau barang itu kita gak sukai, gak diterima sama Allah. Wa anfiqu mimma wa anfiqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah yang baik-baik, yang bagus-bagus, ma kasabtum yang kau punya. Lalu ayat berikutnya wala tayammamu, jangan kau pilih yang buruk-buruk. Itu 267. Karena buruk-buruk enggak diterima Allah. Jadi itu berinfak barang. Masa lagu sifat orang takwa itu apa? Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Nah, ini saya beri penekanan. Jadi kalau kita belum bisa maafkan manusia, orang yang salah, kita belum masuk dalam sifat orang takwa. Betapapun mungkin sholat kita jungkir balik, ya bagus, sudah sholatnya sudah bagus, mantap lah. Infaknya sudah bagus, mantap lah. Baca Qurannya udah banyak, mantap lah. Ya. Tapi kalau belum mulafina anin nas, belum memaafkan manusia, maka orang itu belum kita kategorikan orang yang bertakwa. Dan itu masuk amal yang baik. Kalau beri uang nggak terlalu sulit lagi dapat. Kenapa beri uang tidak terlalu sulit? Karena uang itu sesuatu yang di luar diri kita. Di tangan kita lepaskan. Makanya mudah. Ya walaupun bagi orang tertentu yang tolit susah juga kan gitu. Jadi kita nggak sulit. Kenapa? Ya harta itu kan di luar diri kita. Tapi kalau memberi maaf itu yang di dalam kita, apalagi yang paling dalam itu, tersimpan di hati yang itu melepaskan itu bukan mudah. Sakit kali Ustaz. Maja. Coba itu dilepaskan. Berat. Jadi ibu-ibu kalau jadi orang takwa, Bu,
lepaskanlah. Kita juga melepaskan. Kalau belum kita lepaskan salah orang, belum masuk ke dalam kategori takwa. Orang beriman mungkin iya, orang beriman mungkin iya, tapi takwa, karena ayat ini memberi penjelasan. Sifat utama orang takwa itu yang tadi itu kan banyak sifat dari beriman, pada yang gaib, sholat, yang rajin, yang istiqomah, yuqimunas sholat, dia juga berinfak dan seterusnya, yang sabar. Dalam khusus ayat ini memberikan harta dan juga memberikan maaf kepada manusia lain. Nah, baru ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi mohon pada Ramadan ini selesai, apalagi sudah ini ya. Kalau kemarin belum takwa kita, mudah-mudahan takwanya sekarang lah gitu. Jadi kalau ada yang nyangkut sekarang ini, berikanlah maaf orang lain. Ya, berikanlah maaf orang lain. Spesial. Maka dalam Al-Quran Pak, nggak ada ayat minta maaf itu nggak, susah Pak. Kalau kita minta maaf susah, nggak ada ayatnya. Coba cari dalam Al-Quran minta maaf lah, nggak ada dalam hadis. Kalau bersalah minta maaf, tapi dalam ayat nggak ada. Soalnya udah berilah maaf, berilah maaf, berilah maaf. Khudhil afwa, berilah maaf. Nggak ada apa? Minta maaf lah. Yang ada berilah maaf. Karena ini berat banget, saya bilang tadi. Ya, gimana pun orang yang salah jungkir balik minta maaf, kalau kita tak maafkan gimana? Kan nggak bisa juga. Makanya disuruh bukan minta maaf lah, minta maaf lah kau. Kalau yang kena, yang dia dizalimi, yang dia tersakiti, dia tak maafkan kan nggak bisa juga. Makanya Allah suruh apa? Yang kena tersakiti, kau yang maafkan. Terlepas orang minta maaf, tak minta maaf, kau maafkan. Kalau kau maafkan, nah baru. Makanya Pak, dalam Al-Quran, bukan Al-Quran, dalam apa bahasa kita, sedikit kita bahas di dalam Ramadan ini, doa yang paling top diajarkan Nabi setelah Rabbana atina fid dunya. Itu doa apa? Apalagi di malam-malam itu kadang doa apa sih? Doa apa sih? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf. Bukan Maha Ghafur loh Pak, dibilang Pak. Tapi Maha Pemaaf. Kok unik hadis ini? Afuwun. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemberian maaf. Kenapa lo nggak sebut ghafur? Ya. Allahumma innaka anta ghafurun atau ghafarun. Karena sifat ghafar dan ghafur itu memang hanya milik Allah, manusia nggak bisa. Maka dibuat satu sifat Allah yang ada juga pada diri kita, yang kita bisa mengerjakan. Apa itu? Afuwun, maaf. Gak ada manusia punya sifat ghafurun Pak. Yang gak ada manusia punya sifat ghafarun, gak ada. Tapi manusia bisa punya sifat afuwun. Bisa kita. Ini satu sifat yang Allah punya, ya kita pun bisa mengikutinya. Allahumma innaka afuwun. Nah, baru bukan hanya itu, ada kalimat spesial lanjutannya. Tuhibbul afwa, engkau mencintai lagi. Engkau Maha Pemaaf dan engkau mencintai pemberian, setiap pemberian maaf kau paling cinta sama orang itu. Oleh karenanya, fa'fu anni atau fa'fu anna, ampunkan dosa-dosa. Apa beda? Sedikit dulu pernah saya lihat, apa beda ada ghafur dan afu? Kalau ghafur itu dimaafkan, tapi masih ada catatan. Tetap masih ada catatan, belum dihapuskan. Makanya kita dalam doa-doa minta diampunkan dan juga dihapuskan. Istilah kita apa namanya? Forgiven and forgotten. Biasanya banyak orang mungkin, Ustaz atau Pak, oke Pak saya maafkan, tapi tak saya lupakan. Nah, kita juga kan dimaafkan tapi tak dilupakan. Nanti masih ada catatan. Kalau bagi kita, mungkin bagi manusia ya, walaupun dimaafkan tetap masih ada membekas, tetap terasa gitu loh. Tetap masih ada catatan, walaupun udah rasa benci udah nggak ada lagi, rasa marah nggak ada lagi, tapi tetap ada catatan.
Tapi kalau afuun itu enggak, dimaafkan dan dihapuskan. Ya, maka kata banyak ayat fa'fu anna, fa'fu anna, fa'fu anna. Maafkan dan hapuskan. Nah, jadi setelah kita sebut Allah Maha Afu, Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan. Nah, coba kita apa Ustaz? Doa ini unik, Pak. Unik doanya. Jadi sebelum kita minta maaf sama Allah, kita sebut dulu sifatnya. Tapi tidak hanya menyebut sifatnya, tapi satu lagi, Allah engkau mencintai kemaafan. Artinya apa? Artinya kalau kita mau dicintai Allah di Ramadan itu, khususnya bicara doain apa? Kau harus afu juga. Jadi kalau kita Ramadan rajin jungkir balik ibadah ngaji, ya kalau kita ini kaji udah tingkat tinggi Pak ya, yang kita Ustadz itu orang rajin sholat ibadah diremehkan di Ramadan kayak gitu, kita ini naik level. Sudah nggak kita kaji lagi, udah lewat itu. Ini udah orang-orang yang top ibadah cuman mudah-mudahan. Amin. Amin. Nggak kita bahas lagi. Yang berarti amal yang ini, amal yang afu ini, yang masih nempel di dalam kita, mencabutnya Pak. Apalagi udah tertanam lama. 20 tahun, 30 tahun tertanam. Itu berat kali melepaskan. Nah, tapi kalau kita lihat dari doa ini, nah jadi kita kalau mau dicintai oleh Allah, apakah mau di dalam Ramadan ataukah di luar Ramadan? Coba kita relatednya Pak. Related antara doa ini dengan ayat yang kita bahas tadi. Surat 3 ayat 134, sifat orang takwa tadi 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian, Allah kepada kita semuanya, bersegeralah pada keampunan Allah, mendapat ampunan Allah, dan bersegera untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang takwa. Itu 133. 134 ya. Apa sifat orang takwanya? Alladzina yunfikuna fis sarra, orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang, wa dharra dalam keadaan miskin, wal kadhiminal ghaidha, menampu marah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Dan relatednya antara doa tadi. Makanya ketika Aisyah bertanya Rasulullah, kalau apa namanya? Kalau Lailatul Qadar itu apa sih yang harus kami baca gitu? Enggak minta yang lain-lain, Pak. Cuma itu doang. Arti kau dapat itu, kau dapat cintanya Allah. Dan bukan tuhibbul afwa, kau mencintai. Jadi siapapun yang sedang memberi maaf itu kan dicintai Allah, Pak. Walaupun mungkin banyak kurangnya di tempat yang lain. Nah, ini yang ingin saya bahas. Jadi kan kadang ada orang Pak, amalnya banyak kurangnya, Pak. Nanti kita bahas ya, tentang yang nanti yang saya bilang tadi, amal istiqomah itu. Salah satu yang dicintai Allah itu adalah orang yang memberi maaf. Maka dalam surat ke apa namanya? Surat ke nanti surat 24 ya, surat 24 tentang maaf. Malah salah satu syarat Allah ingin mengampunkan dosa kita itu kita beri maaf orang lain, Pak. Jadi kata Allah gini, kau aja, bukan kau aja, ya, orang salah aja nggak kau maafkan, kira-kira gitu bahasa kasar. Sekarang bagaimana aku maafkan dosa kamu? Orang salah aja nggak kau maafkan, gimana sekarang? Mau? Jadi Allah tuh fair, Pak. Orang yang rajin beri, Allah beri. Orang yang rajin nolong, Allah tolong. Orang yang menutup aib orang, tutup aib. Orang yang sering meringankan orang lain, juga orang meringankan. Maka nafi hajat akhi, kan Allah fi hajati. Barang siapa yang suka orang, jadi sifat Allah tuh gitu. Siapa yang irhamu, siapa yang suka memberi sayang sama manusia, yarham.
Allah akan yarhamkum, Allah akan rahmati kalian. Jadi Allah itu punya sifat itu. Nah sekarang kita punya sifat tak maafkan orang lain, yang pendendam, pembenci, ya. Orang salah diingat sampai sekian, tapi sakit Ustaz. Justru Bu, makin sakit makin enaknya agama kita itu kan gitu. Makin sakit makin besar pahalanya. Ini salah satu nilai satu amal, Pak. Amal itu banyak hitung-hitungannya. Ya, di samping ikhlasnya, ya, di samping besarnya, waktunya, tempatnya. Jadi amal itu banyak hitung-hitungannya. Nah, salah satu hitungan amal itu nilai itu adalah berat. Jadi makin berat amal itu dikerjakan, makin susah. Nah, termasuk tadi saya bilang tadi, kalau beramal, Pak, makin kita sedang nggak mood kita kerjakan, pahalanya besar tuh, Pak. Karena sedang nggak mood kita kerjakan. Kalau mood doang, itu mah berarti apa? Ringan kan nggak? Orang mood kok kan ringan. Tapi lagi males, lagi nggak suka, lagi wah itu kita kata wah itu nilai pahala. Coba sekarang beramal jangan apa? Jangan mood. Nah, itu kita sekarang masuk pada yang biar nggak melenceng. Ya. Nah jadi makin berat justru makin tinggi nilai. Nah bayangkan coba. Nah jadi kalau ada dari catatan kita 3. Pertama, kalau Anda ingin dimaafkan Allah dosa-dosa kita, pertanyaan saya Pak. Ini saya bertanya. Pertanyaan jujur. Mana lebih banyak dosa kita kepada Allah daripada dosa kita kepada manusia? Jawab jujur. Jujur jawabnya. Coba. Pada Allah lah. Terima kasih. Mana lebih banyak? Lebih banyak kita bicara jumlah. Ya, jumlahnya apakah seringnya? Kok lebih banyak, berarti hari bikin salah terus ya sama orang. Kecuali Jokowi. Kalau bab itu pertanyaan belakangan dibahas. Ada pula semua aku maafkan kecuali dia. Itu babnya nanti. Nanti kalau dibahas itu Pak 3 hari 3 malam nggak selesai pengajian kita nih. Nah jadi gitu. Jadi mana lebih banyak? Jawabannya dosa kita kepada Allah, dosa manusia. Dosa kita kepada Allah. Tiap hari kita berdosa. Apalah kita bikin apa ya? Bersetan hati lah. Apalah pikiran buruk lah, macam-macam lah. Banyak dosa kita mau. Baik sengaja nggak sengaja. Baik lain maupun batin. Banyak dosa kita mau. Dibanding dosa manusia. Ini dalam konteks jumlahnya. Kalau dalam konteks yang saya bahas tadi susahnya dimaafkan, itu kepada manusia. Gitu. Kan pada konteks jumlahnya. Nah sekarang dosa kita sama Allah 1000. Oke, ini sedikit. Saya selalu pakai perumpamaan biar mudah dicerna. Dosa kita sama Allah 1000 atau 1.000.000 lah saking banyak. Dosa kepada manusia itu cuma 100.000 atau cuma 100. Oke. Nah, yang 1000 kita mintakan maaf ampun sama Allah. Oke, yang 1000. Terus yang 100 sama manusia enggak kita maafkan dosa orang sama kita. Berarti apa? Kalau gitu kita mintakan yang 1000 enggak akan dikasih. Ini kita bicara normalinya. Kata Allah, dosa orang sama kau saja tak kau maafkan. Bagaimana engkau memaafkan dosa kau? Dosa orang sama kayak orang bakhil, itu Allah bakhil juga sama orang itu. Wa may yabkhul an nafsi. Barang siapa yang bakhil, maka Allah menggunakan bakhil. Bahasa yang kasar, dia sungguhnya bakhil terhadap dirinya. Dengan dia bakhil, Allah bakhil sama dia juga. Jadi Allah itu bagaimana kita? Kalau kita sayang memberi, Allah sering. Maka kita orang yang maafkan, ya Allah yang maafkan. Nah, sekarang kita tidak maafkan orang lain, apa urusan Allah maafkan kita? Yang pertama gitu. Jadi
pertama, kalau kita mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita yang jauh lebih banyak daripada kepada manusia. Bukan manusia, jauh lebih baik daripada dosa orang sama kita, maksudnya gitu. Bukan kita kepada manusia, ini bab yang lain. Di babnya mana lebih banyak dosa kita kepada Allah daripada dosa orang sama kita, itu maksudnya gitu ya, agak terbalik ya. Agak diluruskan. Mana lebih banyak dosa orang kita sama Allah daripada dosa orang sama kita? Mana lebih banyak? Agak saya bawa tadi itu agak ini kalimat. Lebih banyak dosa kita kepada Allah daripada dosa orang kepada. Nah, gara-gara yang 100 ini tidak kita maafkan karena saking sakitnya hati kita, saking dalamnya mungkin kita anggap salah itu, saking beratnya kita melepaskannya. Yang 1000 pun udah bilang, apa urusannya memaafkan kau? Kan bahasa sederhana gitu. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan. Berarti kalau gitu, ya implikasi negatifnya. Berarti kalau orang tidak memberi maaf, berarti apa? Kalau Allah mencintai orang yang memberi maaf, berarti orang yang tidak memberi maaf, berarti apa? Allah apain? Ya Allah nggak suka kan? Bahasa sederhana gitu. Ya Allah nggak suka sama orang ini. Nah, lihat dalam surat ini ayat surat 24 surat An-Nur, Pak. Ini berkaitan dengan tuduh-tuduhan. Mungkin ya bahasa kita sakitnya mungkin terlalu berat untuk dimaafkan. Ya, ini kan ayat turun kepada Rasulullah, fitnah kepada Aisyah, namanya hadis fitnah kepada Aisyah. Aisyah dituduh selingkuh. Ya Rasulullah, waktu suatu zaman mau perang di zaman itu, ya, biasa Aisyah itu ikut. Biasanya salah satu istri Nabi itu ikut. Nah, Aisyah ini kecil mungil, ringan. Jadi waktu di tandu itu sering nggak terasa antara ada dan nggak ada itu karena sakit ringannya Aisyah. Jadi kalau mau ikut mirip-mirip Aisyah berarti bukan yang gemuk-gemuk. Tapi awal-awal begitu udah mulai gemuk juga dia Aisyah. Makanya ketika masih muda Rasulullah lomba lari sama Aisyah menang. Tapi begitu udah mulai gemuk menang Rasulullah. Makanya ada ceritanya itu. Ya, di lomba lari Aisyah waktu dia masih kecil-kecil lomba lari menang. Tapi begitu udah mulai gemuk Rasulullah menang. Nah, suatu saat pas perang bersama lah ikut. Nah, ketika singgah di suatu tempat berpulang, Aisyah kehilangan rantainya bahasa kita. Ya. Kehilangan perhiasan jatuh. Dia cari. Nah, karena mungkin tempatnya dia agak jauh. Nah, ini pulang. Orang nggak nyangka bahwa yang nandu ini Aisyah masih dalam karena saking apa? Nggak kerasa lagi, pulang aja, akhirnya ketinggalan lah Aisyahnya tadi sendiri. Bayangin Pak, digurun sendiri. Bayangin, apa yang bisa terjadi? Nah, ada sahabat yang terakhir sekali pulang ngelihat gitu loh. Innalillahi Ummul Mukminin kok Anda tertinggal. Iya ini. Ya kalau gitu gimana? Ya sudahlah, mari saya antar pulang. Kita dikawal kata kita. Jadi dia naik unta, juga dituntutlah sama si pemuda yang terakhir pulang ini. Masuklah kota, geger kota. Istri Rasulullah berselingkuh. Wih, ini bukan perkara gampang ya. Bukan perkara gampang. Ini fitnah, ini ngeri kali. Bayangin. Sampai peristiwa itu, jangankan orang biasa, Rasulullah pun hampir tak kuat menanggungkannya. Berat nih, bayangin Pak. Istri kita dituduh selingkuh, coba bayangin istri kita, jangankan kita, Nabi. Sampai Rasulullah itu nggak bisa berkata-kata, dan dia nggak bisa walaupun dia yakin Aisyah tidak salah, tapi dia nggak bisa memberikan apa alasannya, apa buktinya, nggak ada. Biar aku Nabi, biar dia apa? Kan orang bersalah dia tidak salah. Tersebarlah peristiwa itu turun surat An-Nur. Mulai dari ayat berapa belas sampai sekian ya An-Nur ya, kita lihat ya. Dari surat 24
Mulai dari makanya di sini juga tentang langsung di awal itu tentang zina dan tuduhan zina. Ya, di ayatnya awalnya zina dan tuduhan zina. Jadi kalau siapa yang menuduh orang berzina harus mendatangkan saksi yang melihat langsung. Itu salah satu asbab nuzul surat tentang perzinahan itu berkaitan dengan peristiwa Aisyah. Jadi kan menuduh aja, apakah faktanya ada laki-laki perempuan berdua, apakah sudah pasti berzina? Nah tiba-tiba udah zina kata orang. Apa kalian punya bukti kata orang? Saya akan buktinya, mana siapa yang punya saksi? Bahwa ada saksi. Makanya dalam Islam itu Pak, selain zina saksinya cukup 2 orang laki-laki, atau boleh 1 laki-laki 2 perempuan. Tapi kalau saksi zina itu harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Ya, karena ini urusan apa namanya kehormatan. Akan aneh perempuan yang orang berzina kan gitu. Makanya dalam konteks dalam bahasa ini Pak, kalau kita nengok orang berzina, kalau mau kita tangkap nggak boleh kita tangkap kecuali kita nyari 4 orang lagi. Kita tangkap baru bisa kita tangkap. Saksi. Ya. Kalau kita cuma berdua, bagus kita diam aja, baru kita usir. Woi, pergi kalian. Jangan kalian bikin dosa di sini. Baru kita usir. Kalau kita cuma berdua atau bertiga. Kalau kita tangkap bertiga, betul kita nengok Pak, betul kita bertiga kita Pak, kita tangkap tangan, kita bawa ke polisi, yang kena hukum kita. Yang 3 yang kena hukum. Kenapa? Enggak cukup saksi. Jadi kalau kita nggak bisa, ya udah kita cari-cari, tetap juga enggak udah. Woi, bubar kalian, ajar bertobat kalian ya. Itu aja benar. Dosa kalian, tobat kalian. Nah, gitu. Nah, ini bisa kita bilang, kan kita nggak cukup, saksi. Itulah urusan zina. Nah ini balik tadi. Akhirnya Aisyah kena tuduh. Ternyata yang menuduh itu Pak, ini mulai dari ayat 11. Ini agak merinding kita baca ya. Ya, jadi ayat 11. Ini mulai dari ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 masuk juga. Nah, nanti kita bahas 22. 23 masuk. 24 dikunci. Ya, sampai 24 dari 11 ke 24. Ini ayat tentang hadis ifk. Cek. Nah, ternyata Pak, yang menyebarkan itu, ini bikin sakit hatinya. Yang menyebarkan itu saudara Aisyah sendiri. Orang yang selama ini dikasih makan sama Abu Bakar. Dia kasih makan, dia bantu, dia kasih makan, dia ini. Ternyata ini pula provokatornya. Mau bayangkan sakitnya gimana? Sampai Abu Bakar bersumpah, aku bersumpah tak tubanku lagi kau. Kira-kira begitu. Ini kan manusiawi. Ini manusiawi. Ya, siapapun manusia kalau disakiti pasti akan apa namanya? Orang yang sobat itu, masa kita tak tahu terima kasih, udah dibantu, tahu pula ya, gitu kan? Ada lagi bantuan. Nah, ini kita nggak usah cerita tentang peristiwa itu. Makanya Rasulullah itu hampir 1 bulan kan dipulangi dulu Aisyah ini. Karena Rasulullah nggak bisa apa namanya. Rasulullah itu Pak manusia biasa Pak. Kalau tak ada wahyu nggak bisa dia, nggak tahu dia. Kalau wahyu nggak datang nggak bisa Rasulullah itu. Rasul itu bukan malaikat, bukan dia tahu yang gaib, enggak. Di dalam konteks ini ya, memang Rasul itu manusia spesial. Dalam konteksnya Rasulullah itu yang manusia biasa. Kalau tak ada wahyu maka datanglah wahyu ini, baru Rasulullah senang karena hanya ini bisa bela. Walaupun nabi, seorang nabi tetap dia nggak bisa bela istrinya. Kalau orang bisa, kalau betul-betul salah gimana? Ayatlah yang membela, turunlah ayat ini membebaskan Aisyah dari, bahkan di hadis itu tuh sama Allah semua. Siapa dulu ini kerasnya ayat-ayat. Ya keras ayat-ayat.
Nah ini khusus untuk kita hanya bahas saja ya, itu bab tentang itu lain lagi. Nah ini kita bahas ayat 22 ini Pak. Ini ayat yang turun untuk Abu Bakar peristiwa. Wala ya'talil ulul fadli minkum, janganlah orang yang memiliki keutamaan di antara kamu. Maksudnya kamu orang hebat, ulul fadli orang yang hebat, punya keutamaan, punya kedudukan tinggi, wasa'ah, dan dia juga punya kelapangan rezeki. Karena Abu Bakar ini kan orang yang sangat terhormat dan punya kelapangan rezeki. Kaya Abu Bakar. Infaknya gak usah ditanya. Gak ada yang mengimbang infaknya seluruh zaman setelah Rasulullah. Gak ada yang mengimbang. Berapa dia berinfak Pak? Seluruh hartanya sama centong-centong nasi dia infak. Habis rumah kosong Pak. Centong nasi, bayangin Pak. Centong nasi, sendok, gelas, habis semua di rumah. Ada yang pernah berinfak begitu? Itulah saat ini aja orang hebat begini turun ayat. Orang punya keutamaan, punya kemuliaan di hadapan kalian, wasa'ah, dan dia mempunyai kelapangan. Ayat itu ya, dia bersumpah tidak memberikan. Maksudnya bantuan lagi, ulil qurba kepada keluarga dekatnya, wal masakin kepada orang miskin, dan muhajirin. Wah ini double Pak. Jadi orang ini udahlah dia saudaranya, dia juga miskin, dia juga muhajirin orang ini. Yang termasuk menyebarkan apa namanya? Menyebarkan berita bohong itu. Ya. Wal ya'fu, maka hendaklah, walaupun di sini kata-kata hendaklah sudah haruslah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan lepaskan. Nah, jadi memaafkan itu satu paket dengan melepaskan. Wal yasfahu itu berlapang dada. Artinya begitu kita sudah melepaskan, begitu kita maafkan harus forgiven and forgotten. Begitu kita sudah lepaskan, ya sudah, dada kita harus lapang. Jadi kalau masih kita bilang, jadi salah satu ciri kita sudah memaafkan berarti ada lapang dada kita lapang. Kalau dada kita masih sempit, berarti belum kita maafkan itu. Dan berlapang dada. Wal yasfahu. Ini ayat. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim. Allah Pengampun dan Maha. Ada kata-kata apa? Tidakkah kamu menyukai Allah mengampunkan dosa? Apa maksud? Artinya apa? Kalau orang ini tidak memaafkan, maka Allah pun tidak ada kepentingan memaafkan dosa-dosa kamu. Jadi masuk pada yang pertama tadi. Jadi kalau kita pengen dosa-dosa kita dimaafkan Allah berdasarkan ayat ini dan berdasarkan konteks hadis yang doa yang kita baca di malam Lailatul Qadar itu apa? Jadi kalau mau maafkan dosa-dosa kita, maka maafkanlah dosa orang. Atau jadi kalau kita tidak maafkan, maka Allah pun. Nah yang kedua, ya, kalau mau jadi orang takwa, berilah makan. Kan tujuan puasa ini bikin apa sih Pak? Bikin apa sih? Kan? Jadi amal yang terberat ternyata Pak di dalam puasa ini berkaitan dengan konteks ini bukan sholat. Sholat itu semua orang bisa. Dalam konteks orang beriman Pak ya, kita bicara orang beriman. Kalau orang tak beriman, sholat itu susah itu. Insya Allah kita beriman. Infak mudah atau susah? Di bulan Ramadan mudah. Apa lagi? Memberi makan anak yatim atau apalah, baca Quran, mudah itu Pak. Mengendalikan hawa nafsu juga insya Allah nggak harus sulit lah. Kalau memaafkan gimana? Ini yang benar. Karena saya melepaskan sesuatu yang sudah lama nempel di dalam. Ibarat duri Pak, nyambut duri yang makin dalam duri itu gimana? Wah sakit kita cabutkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau mau jadi orang takwa, maka maafkan orang lain. Karena sifat utama orang takwa itu dalam konteks ayat yang kita bahas tadi, surat 3 ayat 134, dan konteks hadis yang kita bahas tadi itu adalah. Nah yang ketiga, kalau kita mau dicintai oleh Allah, jadi kalau mau dimaafkan dosa-dosa kita,
Yang kedua, kita mau menjadi orang takwa. Yang ketiga, kalau mau dicintai oleh Allah, maka maafkan orang. Pengen nggak jadi cintai? Kalau udah cinta sama kita apa? Jangan sampai gara-gara ini Allah nggak cintanya nggak full sama kita. Kadang-kadang gitu. Nengok sholat kita, paten kata Allah. Nengok ngaji kita, mantap kata malaikat. Nengok sedekah kita, woi. Tapi bab nengok kita salah orang nggak kita maafkan, kata Allah. Nah, maka pada kesempatan kali ini pesan saya yang pertama, mari suasana Ramadan selesai ini maafkan, lepaskan. Kalau belum lepas mulai sekarang duduk merenung, ibu-ibu, bapak-bapak, habis berzikir, duduk khusus duduk merenung. Ini kalau permintaan saya semua pada kita di sini, duduk merenung, ya apakah malam atau habis sore, bagusnya habis zikir lah, zikir kita istighfar, coba renungkan dosa-dosa orang salah kita sama kita, coba. Nah kalau kita lihat dari ayat ini, yang pertama yang kita beter itu, yang kita senter itu adalah orang dekat kita dulu. Coba kita dekat-dekat. Kira-kira siapa orang pasangan kita punya banyak salah nggak? Kalau ternyata ada pasangan yang sudah, ya Allah, aku lepaskan dosa suamiku yang dulu sakit, ya Allah, ya Allah, agar dapat cinta dan kau ampunkan dosaku dan aku jadi orang takwa. Kau lepaskannya. Wih, toh. Makin susah, makin berat, makin dalam, makin besar juga pahala. Makanya oke, tadi buat tiga, kayak keempat ya, kita tambah tadi tiga ya. Kalau ingin Allah ampunkan dosa kita, maafkan orang. Kedua, kalau kita jadi orang takwa, maafkan orang. Yang ketiga, kalau ingin dicintai Allah, baru yang keempat, kalau mau dapat pahala yang besar, ternyata Pak memaafkan itu pahalanya besar Pak. Jadi bukan hanya, jadi ini sedikit ya balik kepada amal itu Pak, selalu kita dapat dua, minimal kita dapat dua setiap amal. Pertama dapat pahala, yang kedua diampunkan dosa. Semua amal kayak gitu. Sholat kita bisa mendapat pahala, sholat menghapuskan dosa. Puasa kita dapat pahala, dihapuskan dosa. Ini semua amal gitu Pak. Sedekah kita juga gitu. Jadi minimal setiap amal itu kita dapat depan belakang bahasa gitu. Sama seperti setiap langkah kita ke masjid, satu langkah pertama dapat pahala dan mengangkat derajat, langkah kedua berikutnya langkah apa? Itu akan menghapuskan dosa. Semua amal gitu. Bunyi ayatnya surat 11:114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itu surat 11 surat Hud ayat 114. Ya. Jadi setiap kebaikan itu samping. Jadi pahalanya gila-gilaan juga. Makin sakit, makin besar. Jadi kalau kita ingat sekarang lah, duduk, ya Allah, dosa-dosa orang ini sama aku ya Allah. Pertama keluarga dekat dulu. Karena yang paling susah memaafkan itu Pak, justru Pak makin dekat orang itu Pak, makin berat Pak kena. Betul. Kalau orang lain nyakitin kita, nggak terlalu apa namanya? Ya sakit juga, tapi nggak terlalu. Tapi kok keluarga sendiri, orang dekat itu lain. Itu nih peristiwanya siapa nih? Peristiwa siapa nih? Abu Bakar ini. Sampai dia bersumpah, aku bersumpah nggak akan bantu lagi orang ini. Dan begitu turun ayat, dia maafkan dan dia bantu lagi. Woi, top. Kalau orang dulu Pak, kalau turun ayat, ya langsung cepat dilaksanakan. Kalau kita turun ayat, harus takutkan aja dia ngomong, karena dia nggak kayak gitunya. Coba kalau dia disakiti orang, belum tentu juga dia tuh apa namanya, belum tentu juga dia dimaafkan. Tuh pandai ngomong aja dia tuh. Kan kita kan, oh setan gitu Pak, dia kosong. Oh gosok setan. Apa yang kau maafkan? Udah kalau gitu kau cari amal yang lain aja. Kan amal itu juga bisa maafin dosa kau. Kan Allah bilang sengaja dia gosok itu setan itu. Apa? Udah kau cari surga lewat pintu yang lain aja. Emang kau tahu? Kau bisa masuk surga dari pintu yang lain? Kadang-kadang gitu.
Ini kan ada cerita kalau ibu-ibu kan, suaminya poligami, enggak, nanti masuk surga bu, enggak, aku cari surga lewat pintu yang lain. Jadi pertanyaan itu masuk pintu yang lain mana kok? Yakin banget kalau dapat pintu yang lain? Kosong kali kau mau bisa masuk surga lewat pintu yang lain. Macam betul. Ya, begitu. Bukan maksud ini bu, ini kan kita cerita umum lagi, Ustadz itu bukan. Ya, ini hanya intermezzo saja. Jadi balik kepada kita. Mulai sekarang duduk, coba siapa yang bersalah, maafkan, lepaskan. Lihat dari keluarga dekat kita, istri kita, suami kita, anak kita, ya. Apalagi orang tua, aduh, ya. Kalau ada yang sakit hati sama orang tua udah terlalu banget dah gitu. Sakit hati sama siapa? Bapak aku, mama aku, udah. Kau kalau tak ada mama bapak kau, tak ada kau. Tapi aku yang udah lepas, kan gitu kan. Mungkin kecil-kecilnya ditelantari sama bapaknya, kecil-kecilnya ditelantari sama mamanya, mungkin ada. Sudah lepaskan, apalagi sama bapak emak kita. Ya, kalau tak ada mereka, kalau setan itu digosoknya, kan kau nggak minta dilahirkan, kan kebetulan aja dia jadi bapak emak kau. Wah, setan begitu mas, gosoknya terus, dia bangun logika agar kita betul-betul jadi apa tergoda gitu. Kalau gitu setan itu udah buang. Pergi kau setan. Perlu kan coba. Perlu marah. Woi setan, pergi kau. Gitu kan. Maka sampai dalam sholat Pak, kalau kita terganggu itu sampai kita meludah ya. Auzubillah min syaitanir rajim. Cuman jangan jangan keluar ludahnya, itu simbolik aja. Begitu sebelah kita orang, wah berantem yang ada nanti. Bukan setan kau kita bilang, dia pikir setan kau, gede-gede katanya. Harus memaafkan orang, tak ada kita maafkan orang, berantem ya kan? Jadi gitu. Jadi Bu, mulai sekarang orang dekat kita udah lepaskan. Ya, jadi kalau kita tadi, kalau kita ingin dia apa? Dimaafkan dosa. Jadi seberapapun dosa kita. Nah, balik pada Ramadan atau pada luar Ramadan. Jadi Allah maafkan dosa kita itu Pak, tergantung Allah Pak. Jadi minimal 10 kali Pak. Jadi kalau ada dosa orang 10 sama kita maafkan, Allah akan maafkan minimal 100 dosa kita. 10 kali lipat, nah, itu amal itu gitu Pak. Jadi dapat 10 kali lipat pahalanya, dapat juga 10 kali lipat dosanya diampuni. Jadi semua amal kayak gitu Pak. Baik. Kita dosa 1000 sama Allah. Sama orang dosa sama kita 100. Gara-gara kita maafkan yang 100, yang 1000 dia maafkan Allah. Kan yang untung siapa itu? Yang untung siapa? Kita yang untung. Tapi nggak maafkan, biar aja nanti di akhirat dia nyari-nyari aku. Kan ada orang kayak gitu Pak. Biar disiksa lagi dan lari ya, biar dia cari aku. Ada orang kayak gitu Pak. Kau ngomong di dunia, kita kadang-kadang berpikir logika dunia sama dengan logika akhirat. Kalau di akhirat Pak, kita maafkan, tetap ada. Tapi poinnya 1. Tahu maksudnya? Kalau tadi poinnya berapa? Minimal 10. Pak di akhirat poinnya 1. Kenapa? Kau udah nengok apa namanya? Udah nengok yang gaib itu. Kalaupun kau maafkan ya, itu kau dapat 1. Sayang. Kan amal yang besar ketika kau di dunia. Nah gara-gara itu Pak, begitu disidang kita sama Allah. Gimana dosa kau? Aku udah minta sama Allah. Ntar dulu, kita cerita amal kau dulu. Kalau kan, amal cerita. Berapa amal kau? Ada. Udah, total general 10 juta amal kau. Itu minimalnya lah ya, kita kasarkan. Udah, cerita, kita udah bangga banget kan. Terus berapa dosa kau? 20 juta. Berapa dosanya Pak? 20 juta. Ya tapi Allah kan aku udah minta maaf. Ntar, urusan minta maaf kita, pokoknya dosa kau segitu. Pahalanya berapa? 10 juta. Dosanya berapa? Jangan dulu lah, banyak kan 15 jalan. Kita kan nggak banyak dosa kita. 15. Ya, udah
dapatlah hitung-hitungan. Kita kira-kira negatif positif. Negatif positif. Negatif. Masuk neraka kita. Ya tapi Allah kan udah minta maaf. Ntar kau minta maaf. Ini bahasa kasarnya ya. Kau minta maaf. Orang dosa sama kau maafkan kan? Enggak, sudah. Maafkan sudah. Begitu. Dalam bab-bab tertentu, Allah nggak maafkan dosa kita. Kan rugi. Nah, kalau ada orang punya dosa sama kita dan kita maafkan, Allah berkehendak untuk memaafkannya, kurang, tapi Allah maafkan. Udah, aku cincai sama dosa kamu. Gara-gara itu kita musuh. Nah, jadi balik pada kita. Ya, mulai sekarang mari kita latihan. Bukan latihan ya, bukan latihan, harus mengamalkan. Kalau mau apa dari satu, dimaafkan dosa-dosa. Berarti kalau kita tak maafkan dosa orang lain, kita tidak termasuk dimaafkan dosa. Kita kan nggak tahu Pak, di mana dosa kita yang sama Allah nyangkut. Ada juga yang diampunkan Allah mungkin, tapi jangan kita nggak tahu nyangkut ini, makanya nggak usah optimis. Nggak apa-apa, aku nggak usah masuk surga lewat situ. Jangan nggak usah itu tahu. Jangan-jangan pintu yang lain tutup sama kita. Pintu ini agak terbuka, kita tutup pula. Karena sok jago tadi. Yang kedua mau menjadi orang takwa. Karena hanya orang takwa yang dijamin Allah pasti masuk surga langsung. Hanya orang takwa yang dijamin masuk surga langsung. Hanya orang takwa yang dijamin tidak masuk neraka. Orang beriman gak ada jaminan. Kalau orang beriman tapi dosanya banyak ya cuci dulu. Yang ketiga Pak, kita akan dicintai. Kalau dicintai oleh Allah, apa dosa kita diampunkan, doa kita dikabulkan. Yang terakhir pahalanya. Mudah-mudahan mari suasana Syawal ini kita saling maafkan. Jadi yang terbaik sama kayak infak Pak. Infak itu yang paling baik jangan diminta. Kalau diminta orang kita kasih berpahala bagus. Tapi kalau nggak diminta kita kasih, itu pahalanya lebih gede. Gede banget. Jadi salah satu hebatnya pahala itu, kenapa? Kalau orang minta baru kita kasih, itu ada unsur apa? Unsur apa? Agak terpaksa. Karena orang minta dulu ada nggak enak lah, ada unsur nggak enak. Jangan-jangan kita nggak ikhlas, ngasihnya gara-gara nggak enak aja. Tapi kalau kita ngasih orang nggak minta, itu dia ikhlas tinggi banget. Karena dia nggak minta. Ya kita kasih. Kalau apa ya? Waladina berinfak ya, fi amwalihim hakun maklum lisanilina wal ma'ruf. Baik yang minta maupun yang tidak minta. Yang top itu. Jadi hari ya, kalau saya diminta kita maafkan. Nah, kalau semua itu bersih, insya mudah-mudahan Ramadan kali ini di samping itu sudah kosong-kosong sama Allah. Nah ini terakhir. Nah Ustaz, gimana kalau ada nih orang yang perlu nggak kita sebutkan? Nggak usah lu. Dosa lu kemarin gua maafin, nggak usah. Diam aja udah. Kecuali utang, kalau utang boleh. Dan utang harus kita kasih tahu. Selain utang, kita maafin nggak usah diomongin. Malah diomongin jadi nggak jadi maafin Pak, jadi nggak ikhlas nanti. Lu salah lu kemarin yang berat itu bulan puasa saja itu gua maafin. Enak banget, dosa apa kalau akhirnya jangan berantem jadi baik. Jangan. Kecuali dosa, kecuali apa? Orang punya utang. Mesti kita utang kamu yang kemarin sudah maaf. Wah, betul. Ya. Nah, jadi gitu. Ternyata Pak, infak yang terbaik juga adalah infak orang yang berutang. Orang berutang kita maafkan, itu dosa doanya itu pahalanya juga top. Kenapa Pak? Sama Pak. Kalau kita infak kan berpahala. Mana lebih berat? Melepaskan, memberikan infak atau orang berutang kita lepas? Mana berat? Orang berutang. Makanya mulai sekarang kalau kita ada orang berutang, niatkan aja infak. Pahalanya Pak gila-gila. Ya, lebih hebat daripada pahala infak biasa. Karena berat.
Mudah-mudahan Ramadan kita ini sudah lewat, kita saling memberi maaf insya Allah. Mudah-mudahan kita diampunkan dosa Allah semuanya kepada kita, yang kita harus ikhlas kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diangkat menjadi hamba yang bertakwa dan kita dicintai. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang istiqomah, tentang amal. Tadinya mau saya buat satu ini, tapi kayaknya cukup. Jadi pertemuan berikutnya kita bahas tentang istiqomah. Jangan sampai Ramadan lewat, amalnya lewat juga gitu. Ya, lewat baca Quran, ya, lewat sedekahnya, ya, lewat puasa. Ada puasa belum? Ya, kalau belum, ya, boleh. Udah 3-15 lagi. Ya saya juga gitu. Banyak ahli undangan gitu. Susah undangannya Pak. Aduh. Saya penyakitnya kok lagi diundang itu susah kita kalau enggak. Karena ada hadisnya kalau diundang makan kan gitu kan. Mau kita lapor, maaf ya gua puasa jadi nggak ikhlas pula kan. Jadi nggak usah lagi kalau diundang orang buka, nggak usah dia ngomongin, gua tadi puasa, nggak usah lagi buka aja, pahala. Tapi walaupun pahalanya 2, tetap puasanya tetap diganti lagi. Jangan dihitung ya. Gitu. Kalau gitu aku puasa hari ini undang 6 kali undangan kita nggak ada puasa semua, walaupun dapat pahalanya gitu. Kita cuma dapat pahala doang, tapi puasanya tetap harus kita ganti. Jangan tolong udah 6 kali undangan, udah puasa. Padahal soalnya batal bukan gara-gara kita orang. Ya untuk pahala oke lah, tapi jangan begitu hitung-hitungan. Sekarang demikian Pak kita tutup saja. Tentang Jokowi tadi ya. Ya itu sangat penting saja. Ya. Kalau dosa publik lain lagi, ya dosa publik itu beda. Ya, tahu nggak dosa publik? Dosa publik itu dosa kita nggak bisa. Jadi kalau orang yang berdosa publik nggak bisa, pribadi bisa, gitu. Udah publik nggak bisa karena urusan publik. Nggak bisa kita, gua maafin dong, enggak. Ya kalau dia mau maafin seluruh rakyat maafin nggak bisa, karena dia dosa publik, bukan dosa personal. Yang kita maksudnya dosa personal. Ya, kalau dosa publik itu lainnya ibadahnya. Ya, ibadahnya beda lagi. Tidak semudah itu vermisu. Itu lain-lain ibadah. Ya makanya yang paling berdosa sama banyak orang, Pak, repot. Jangan, karena minta maafnya capek nanti gitu. Atau kalau kita menghina orang, menghina suku, dasar suku Jawa gitu, jangan Pak, seluruh berdosanya orang Jawa di semua capek gitu. Ya. Jadi gitu, sekarang demikian, mari kita berdoa kepada Subhanahu. Alhamdulillah, amin, subhanallah, sudah kita tidak sama sudah duha.